Kita menyadari bahwa akan terjadi penambahan pasien yang cukup signifikan nantinya. Kontak tracing aktif kita laksanakan, edukasi kepada masyarakat semakin gencar dilaksanakan. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Jumlah pasien positif corona terus meningkat signifikan. Tekanan semakin besar untuk mengambil langkah drastis menekan penyebaran. Lockdown atau karantina wilayah jadi perdebatan sebagai opsi dalam mengatasi gentingan. Namun langkah ini bukan tanpa konsekuensi. Perekonomian bisa jatuh dalam ketidakpastian. Lantas sanggupkah pemerintah melakukan lockdown? Inilah satu meja The Forum, dilema lockdown karena corona. Hingga Rabu siang pukul 12, pemerintah mengumumkan 227 warga negara yang positif corona. 19 meninggal dan 11 orang sembuh. Itulah kegentingan-kegentingan yang sedang terjadi di Republik ini. Tekanan untuk melakukan lockdown atau social distancing kemudian juga muncul. Itulah tema satu meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir. Kami pun menyesuaikan dengan imbauan dari pemerintah untuk melakukan pembatasan sehingga satu meja The Forum malam ini tanpa kehadiran penonton di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Mas Imam Prasojo, seorang sosiolog. Malam, Mas Imam. Malam, Mas. Di sebelah kanan saya ada Bung Dhani Amrul Ikhdan, tenaga utama kantor staf presiden. Malam, Selamat Bung malam, Dhani. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada ekonom senior Faisal Basri. Malam, Bung Faisal. Dan di ujung sebelah kiri ada Puji Pujiono, seorang ahli penanggulangan bencana. Malam, Mas Puji. Saya akan memulai diskusi dari Mas Dhani Amrul Ikhdan, tenaga utama KSP. Sekarang ini Badan Penanggulangan Bencana Nasional memperpanjang status darurat dari 29 Februari sampai 29 Mei. Darurat tertentu itu dalam perspektif pemerintah seperti apa sebetulnya? Ya, tentu pertama kita melihatnya dari sisi evolusi dari virus itu sendiri. Evolusi virus itu membuat juga perilaku virus juga mengalami perkembangan. Demikian juga gejala-gejala orang yang juga kena virusnya juga perkembangannya juga beda-beda setiap negara. Nah, oleh karena itu pemerintah menaruh perhatian terhadap pergeseran tren ini. Nah, pergeseran tren ini juga kita bisa pahami dari kebijakan pemerintah juga dalam hal social distancing kan, untuk melihat bagaimana pembatasan-pembatasan ini bisa berlaku secara efektif di masyarakat. Coba saya pertajam lagi, apakah kemudian ini berarti kondisi darurat tertentu itu akan berlangsung sampai 29 Mei 2020? Ya, karena perkembangan hari ini kan juga sudah meningkatnya cukup signifikan ya. Oke. Nah, kemudian juga yang meninggal juga angkanya 19 orang dan ini juga termasuk terbesar di dunia. Nah, ini juga kita menjadi perhatian kita semua. Kita harus inventarisasi dengan betul treatment dari sisi kesehatannya, manajemen klinisnya. Kita juga melihat, kita juga yakin bahwa tentu rumah sakit Persahabatan, Rumah Sakit Pusat Infeksi Dr. Suroso juga sudah memberikan pelayanan dan proses clinical pathway yang seutuhnya sesuai dengan penanganan pandemik. Nah, namun demikian kematian ini juga kita mesti pelajari.
Oke. Setelah Artinya lebih gini, dulu. kalau 29 Mei itu masih sekitar 2 bulan lagi dan sekarang 227, ini dalam bayangan pemerintah atau dalam pemodelan pemerintah ini akan meningkat dengan signifikan ya orang-orang yang positif dalam corona. Ya, karena pendekatan kita kan ada pendekatan model. Kayak kita ambil contoh aja benchmark Italia ya. Italia kan perkembangannya kan signifikan ya. Dari mulai dia Maret sampai dengan pertengahan Maret, kenaikannya cukup besar sekali Pak. Itu sampai 7-8 kali lipat kan perkembangan jumlah yang terinfeksi. Nah, kejadian ini kita juga mesti belajar. Ya, kita belajar sehingga kemungkinan besar ke depan juga akan ada kenaikan jumlah. Itali dari lihatnya model Indonesia mirip dengan model Itali dan kemudian Itali melakukan sebuah langkah tegas soal lockdown apapun definisinya. Apapun definisinya kita bisa berdebat soal definisi lockdown. Tapi apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah Indonesia ketika ada tren peningkatan yang cukup signifikan? Satu, kita akan mengevaluasi social distancing itu. Mengevaluasi social distancing ini apakah efektif atau tidak. Lalu kita akan coba kalau ternyata social efektif ini, karena ini social distancing ini akan berhasil. Sudah apabila 227 positif akan dievaluasi. Apabila awareness-nya bagus, konsistensi pelaksanaan dan disiplin dalam pelaksanaan social distancing ini. Ukurannya apa? Social distancing ini cukup visible untuk diterapkan atau apa ya ukuran hingga akan dievaluasi lagi? Karena kan sampai penularannya itu kan kelihatan masih belum berjalan efektif pencegahannya. Pencegahannya belum berjalan efektif karena social distancing, karena pembatasan sosial. Kita perlu melakukan evaluasi secara lebih mendalam. Indikatornya? Ya, karena ada peningkatan jumlah kasus, tentu ini perlu kita evaluasi. Secara objektifnya, pendekatan ini kita evaluasi, sehingga kita akan menentukan treatment yang paling tepat untuk mencegah penyebaran virus yang lebih besar lagi. Di samping itu, kalau kita juga mengacu kepada pendekatan Korea, itu kan dipasang yang di tes yang namanya rapid detection. Rapid detection, bahkan ada beberapa spot-spot drive-thru secara massal untuk masyarakat di itu Korea akan dikerjakan ya. Nah, kita lagi mengevaluasi juga. Ini bisa apa enggak dijalankan. Baik. Dan sudah dilakukan kok ini BUMN ya, anak perusahaan BUMN itu RNI sudah melakukan impor. Tapi tertahan. Lalu masih ada di debat Kementerian belum bisa keluar. Baik. Saya ke Mas Puji Pujiono, seorang pakar penanggulangan bencana dan seorang juga pernah menyusun soal penanggulangan bencana di Indonesia. Kalau Mas Puji baca, sekarang Pak Doni Monardo kemudian memperpanjang masa darurat tertentu dari 29 Februari sampai 29 Mei. Apa yang dibaca oleh Pak Puji yang ikut mendesain undang-undang itu? Saya pikir yang pertama adalah bahwa di negara ini sudah ada ketentuan perundangan yang memungkinkan dan mengamanatkan mengambil tindakan luar biasa di bawah kepala BNPB. Bukan, di bawah nuansa kedaruratan itu. Suatu kekuatan luar biasa di mana orang seperti Pak Doni bisa mengambil tindakan yang sifatnya luar biasa. Satu. Yang kedua, dengan dasar perhitungan yang saya tidak tahu dasarnya apa, ini diperpanjang sampai ke 29 Mei. 29 Mei. Ada parameter tentunya yang mendasari perpanjangan itu. Kalau Anda bertanya tadi indikatornya apa, dasarnya apa dan sebagainya, saya bisa mencoba untuk memecah variabel itu, Mas Budiman. Apa dasarnya pemerintah atau apa seharusnya dasar pemerintah untuk membuat tindakan kebijakan itu? Sebentar, darurat tertentu itu sebenarnya apa pengertiannya? Saya tidak paham secara khusus tentang darurat tertentu karena istilah itu di dalam perundangan penanggulangan bencana di dalam ranah itu tidak ada istilah darurat tertentu yang per se menyebutkan kecuali untuk situasi yang tidak bisa didefinisikan. Tetapi ada istilah darurat tertentu di sektor kesehatan, keadaan luar biasa, darurat tertentu dan sebagainya. Tetapi intinya mainstream penanggulangan bencana itu tadinya berpikir tentang bencana alam. Tapi kan bencana non alam masuk juga. Pada waktu kita menyusun undang-undang itu kita sudah lebih progresif untuk memproyeksikan bencana itu tidak hanya alam. Bencana itu bukan tentang kejadiannya. Bencana itu konsekuensi dari suatu kejadian.
Nah, itu konsep yang diusung di dalam undang-undang itu yang memungkinkan pemerintah mengambil tindakan ini. Kalau Mas Puji berkali-kali terlibat dalam penanggulangan bencana di dalam negeri maupun di luar negeri, apakah langkah kemudian penambahan waktu darurat sampai 29 Mei atau langkah apa yang masih perlu diperbaiki dalam penanganan wabah corona sekarang ini? Saya pikir perpanjangan itu diperlukan ya, karena memang seperti tadi dikatakan ada pelajaran. Ini keuntungannya negara yang mengalami belakangan, kita sudah ada presiden. Oke. Melihat berapa model, maka diperlukan, saya tidak bicara atas pemerintah, bayangan saya, pemerintah membayangkan, ini akan ada eskalasi, akan progresif. Maka diperlukan perpanjangan situasi darurat itu, sehingga memungkinkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk penyelamatan. Oke. Ya. Terus apa yang harus diperbaiki kalau menurut sampai Mas Puji lihat? Saya pikir ya, yang perlu diperbaiki ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa situasi bencana itu, ini meminjam narasi dan diksi pemerintah sendiri, urusan bersama sebenarnya. Tetapi sejauh mana pemerintah bisa menyeberangkan konsep urgency, kegentingan itu kepada masyarakat. Apa nih? Social Karena awareness? tidak yang terjadi, pemerintah menganggapnya genting, tapi masyarakat tidak merasakan kegentingan itu. Tidak merasakan? Enggak lah, genting juga panik kan? Kepanikan dengan kegentingan berbeda. Ya sama kalau bagaimana orang bawah sama aja gitu. Begini, kalau kepanikan itu orang yang gerusa-gerusu mengambil tindakan tanpa dasar yang jelas. Oke. Tapi kegentingan itu mereka tahu kenapa harus urgent. Oke. Ya? Nah, sense of urgency, rasa kegentingan itu ada di dalam pemerintah. Akut terasa, tetapi mungkin perlu disampaikan pada masyarakat, gitu kan? Pemerintah merasa genting, masyarakat enggak gitu? Saya kira ada yang tidak simetris di sana. Tidak simetris, oke baik. Mas Imam, tadi kan Mas Dhani mengatakan bahwa social distancing atau pembatasan sosial itu masih akan kemudian dievaluasi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ini sebetulnya apa? Sebuah sikap yang eksperimentasi gitu untuk mencari format atau memang apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Ya, dalam pikiran saya nih definisi apa tadi? Social distancing? Darurat tertentu. Ini kan sebetulnya jangan-jangan ya, dugaan saya, ini adalah terminologi yang kaitannya dengan masalah penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran. Jadi dengan adanya terminologi itu, maka ada anggaran yang tadinya nggak. Tapi memang butuh anggaran kan? Ya, butuh anggaran, betul. Butuh anggaran. Yang menjadi soal adalah tidak hanya itu sebetulnya. Oke. Kalau menurut saya, darurat tertentu itu harus juga dijabarkan tentang kewenangan. Saya membayangkan orang seperti Pak Doni, semua potensi yang dimiliki negara ini harus dikerahkan, bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya ada ambulan dimanapun, ya perintah bahwa ini dalam keadaan darurat, maka dia bisa mobilisir. Oke. Terus kemudian dokter dimanapun mereka, ya. Kemudian asal itu bisa mereka diketahui di mana orangnya, itu bisa dimobilisir. Nah ini yang namanya masa darurat tertentu itu harus diterjemahkan dalam hal itu. Tindakan. Nah terus kemudian misalnya kita tahu bahwa supaya tidak ada tsunami pasien, maka rakyat harus dibekali dengan ketahanan tubuh, vitamin, makanan, dipastikan itu bisa didistribusikan. Ya, apapun caranya. Kemudian bantuan-bantuan dari luar negeri, jangan pakai birokrasi biasa demi untuk kecepatan jebol itu. Oke. Semua. Jadi ada maknanya. Tapi kalau cuma hanya wacana dan kemudian tidak diterjemahkan di dalam apa maknanya? Misalnya orang berkerumun karena ini masa darurat, maka dia boleh untuk melakukan tindakan-tindakan melawan. Jadi ini penjabaran yang seperti itu yang kita sebetulnya. Jadi belum terlalu detail ya sebetulnya makna darurat dan lain sebagainya itu. Saya malah jangan-jangan kita cara memaknainya nih hanya terbatas bisa pakai anggaran gitu loh. Nah, tapi anggaran kan memang dibutuhkan juga kan? Iya, tapi kalau hanya menggunakan anggaran, ya kewenangan-kewenangan lain itu tidak digunakan. Misalnya ya, yang punya helikopter adalah perusahaan-perusahaan swasta, ya kan? Ini ada pasien yang secara darurat harus diselamatkan. Pak Doni perintahkan itu perusahaan, kau helikopter ambil itu pasien. Jadi bayangan saya itu gitu loh. Saya nggak tahu itu ada aturannya apa enggak. Baik. Bung Faisal, kalau Bung Faisal lihat ya sekarang ini
kalau Anda baca kan bergaul juga dengan masyarakat, sebenarnya masyarakat suasana kebatinan kan perdebatan nih. Ada yang menginginkan pembatasan sosial sesuai dengan anjuran Presiden Jokowi, tetapi juga suara-suara untuk melakukan lockdown itu juga cukup besar, apapun definisinya. Seakan-akan ini menjadi sebuah diksi politik gitu. Social distancing dan kemudian lockdown menjadi, gimana Bung Faisal lihat sebenarnya itu? Intinya kan yang kita inginkan adalah persebarannya bisa kita kendalikan. Apapun ya. Maksimal mungkin. Nah, pengalaman di hampir semua negara yang mengalami beda-beda, tapi lebih banyak yang melakukan lockdown karena tidak ingin ada risiko sekecil apapun wabahnya meluas luar biasa. Dan lockdown itu kan pada umumnya dilakukan 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu, diharapkan ongkosnya itu jauh lebih murah ketimbang ongkos kalau menularnya itu tak terperikat. Dalam pandangan Bung Faisal, lockdown itu lebih visible diterapkan, termasuk dalam sisi ekonomi, cost ekonomi? Saya lebih setuju lockdown. Lockdown dalam arti terbatas di kota-kota tertentu? Di kota-kota tertentu yang datanya jelas. Nah, ada masalah juga. Saya sampai sekarang tidak dapatkan data yang mudah gitu untuk dipahami. Kalau data dunia saya rinci, data Indonesia itu susahnya. Data apa? Data korban per hari, data bukan tiap hari dijumpa persen. Ya, tapi tidak ada seperti kita melihat untuk keseluruhan itu. Artinya tertutup mengatakan? Belum ada, itu yang Mas Imam katakan tadi, barangkali belum ada di mata saya. Itu kalau darurat, itu Presiden membuat sejenis apa yang agak mirip gitu. Yang terjadi waktu tsunami. Apa? Command center? Otoritas khusus. Otoritas khusus. Kalau saya tidak salah Pak JK ya, pemimpinnya itu. Karena Pak Doni sekarang kan, Satgas penanganan itu. Pak Doni pakai bener gitu. Karena nggak Pakewo. jelas. Menurut saya kewenangan yang dia miliki tidak cukup. Saya pengalaman di tsunami, Tapi gini, mungkin penjelasan Bung Faisal dan juga tadi asumsi atau persepsi bahwa pemerintah main tertutup, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.